Halo semuanya, selamat datang kembali di penelusuran mendalam kita hari ini. Seneng banget rasanya bisa balik lagi nemenin kamu. Halo, Yani. Dan eksplorasi kita hari ini bisa dibilang sangat dekat dengan apa yang sering kita lihat tiap hari di internet. Bener banget. Coba deh kamu bayangin ini sebentar ya. Kamu lagi asik jalan di mall. Atau mungkin lagi sekedar scrolling media sosial di kamar. Nah, iya. Terus tiba-tiba kamu ngelihat sebuah billboard gede atau sampul majalah digital fashion kelas atas gitu. Semuanya kelihatan super sempurna kan? Pasti, tata cahayanya presisi, busananya tanpa celah. Wajah modelnya glowing abis. Dan tentu aja, selebritas pujaan yang berpose dengan karisma luar biasa. Kita semua sebenarnya tahu kalau itu hasil arahan gaya dan editan tingkat tinggi. Tapi lucunya, kita tetap aja suka ngelihatnya kan? Iya. Nah, yang mau kita bedah di diskusi kita kali ini tuh sebuah pertanyaan yang lumayan menarik. Kenapa di era di mana kita terus-terusan disuguhi kesempurnaan visual setiap detiknya, Hal yang justru paling gampang bikin internet meledak adalah ketika kesempurnaan itu tiba-tiba gagal. 100% betul. Hari ini kita punya satu topik viral yang super menarik buat dibahas. Waktu pertama kali aku lihat klipnya, ini tuh sebenarnya cuma momen behind the scenes atau di balik layar ya dari sebuah sesi pemotretan. Tapi efeknya luar biasa besar. Banget. Subjek di video itu adalah dua bintang besar, Asha Asuncao dan aktor yang pesonanya seolah nggak pernah luntur, yaitu Arya Saloka. Momen yang cukup ikonik akhir-akhir ini. Di klip itu tuh ada satu insiden kecil, benar-benar cuma sepersekian detik aja, yang justru membongkar habis sisi asli dari seorang Arya Saloka. Dan misi kita kali ini adalah untuk membedah sisi psikologis dan sosiologis dari kejadian singkat itu. Tepat. Kita pengen cari tahu kenapa momen spontan yang, ya bisa dibilang agak kikuk ya, justru jauh lebih berharga di mata publik. Dibandingkan sama hasil jepretan sempurna yang nilainya mungkin puluhan juta rupiah. Itu pertanyaan mendasar yang sebenarnya jadi inti dari perubahan budaya visual kita dekade ini. Oh iya, maksudnya perubahan yang kayak gimana tuh? Jadi gini, kalau kita tarik mundur sedikit ke belakang, industri hiburan itu terutama sejak zaman keemasan Hollywood, selalu dibangun di atas fondasi yang namanya jarak yang aman. Jarak yang aman. Maksudnya audiens nggak boleh terlalu dekat gitu? Betul. Publik itu ibaratnya hanya diizinkan untuk melihat hasil akhir yang sudah dipoles. Bintang film pada masa itu dianggap seperti dewa-dewi, sempurna dan tidak terjangkau. Ah, iya. Kayak mereka hidup di dunia yang beda banget sama kita. Nah, tapi hari ini ada pergeseran besar. Audiens modern, termasuk kamu yang sekarang lagi dengerin penelusuran mendalam ini, itu udah sangat cerdas. Kita udah tahu dapurnya ya. Kita tahu ada Photoshop. Ada filter kamera, ada puluhan atau bahkan ratusan kru di balik satu foto yang kelihatan estetik. Makanya, nilai dari sebuah kesempurnaan itu perlahan mulai turun harganya. Masuk akal sih. Terus gantinya apa dong? Gantinya adalah keaslian atau autentisitas. Nilai dari sesuatu yang asli ini sekarang meroket tajam. Dan ulasan tentang momen viral Arya Saloka ini menjadi semacam studi kasus mini yang sangat sempurna untuk fenomena itu. Jadi di tengah lautan visual yang serba dipoles ini, publik tuh secara bawah sadar terus nyari-nyari celah ya. Celah buat ngelihat sisi manusiawi dari idolanya. Tepat sekali. Otak kita secara natural mencari sesuatu yang nyata di antara semua hal yang artifisial. Menarik banget. Ibaratnya kita tuh sebenarnya udah agak enek atau bosen disuapin barang yang terlalu mulus ya. Bisa dibilang begitu. Oke, sebelum kita masuk ke insiden utamanya, aku mau kasih gambaran dulu nih buat kamu yang mungkin belum sempat lihat videonya, biar kebayang situasinya. Silakan. Setupnya seperti apa waktu itu? Suasana studionya tuh benar-benar memancarkan vibe high-end fashion yang kental banget. Arya Saloka tampil sangat memukau di situ. Pakai jas ya? Iya. Dia pakai setelan jas hitam klasik yang fit banget di badannya. Visualnya tuh benar-benar memancarkan aura aktor berkelas, karismatik, dan serius. Sebuah representasi maskulinitas yang elegan. Betul. Terus di sebelahnya ada Asha Asuncao yang tampil super anggun pakai gaun panjang hitam. Mereka berdua tuh kelihatannya kayak pasangan di film-film spy atau action romantis gitu loh.
Sangat James Bond-iskia visualnya. Nah, iya, kayak gitu. Terus waktu kamera mulai membidik, kelihatan banget profesionalisme mereka berdua. Tatapan mata Arya Saloka ke lensa itu tajam banget, posturnya tegap. Dan ekspresi wajahnya pasti dapat banget feel-nya. Dapat banget. Tapi pertanyaannya gini, bukannya pose natural di depan kamera itu emang udah jadi tugas mereka sebagai aktor kelas atas ya? Tentu itu bagian dari pekerjaan mereka. Terus kenapa publik harus kagum sama sesuatu yang emang udah jadi job description mereka? Kan mereka dibayar buat itu. Nah, disitulah letak ilusi yang seringkali tidak kita sadari sebagai penonton. Ilusi gimana maksudnya? Sebagai aktor yang jam terbangnya sudah sangat tinggi, Arya Saloka dan Asya ini sangat paham bagaimana memanipulasi postur tubuh mereka. Untuk bikin kita percaya sama apa yang kita lihat. Betul. Dalam sosiologi komunikasi ada istilah yang namanya kesan yang diatur atau impression management. Impression management, oke. Sang fotografer di momen pemotretan itu bukan sekedar tukang jepret kamera biasa. Dia bertindak layaknya seorang sutradara teater yang sedang mengarahkan adegan. Oh, pantesan arahannya detail banget. Berdasarkan catatan di belakang layar sumber kita, fotografernya tuh secara spesifik minta Arya Saloka buat berdiri lebih dekat ke Asya. Dan ada instruksi spesifik soal tangannya kan? Ya, fotografernya minta Arya Saloka buat memegang pundak Asya. Nah, secara komposisi visual, itu adalah trik psikologis klasik dalam fotografi. Trik gimana tuh? Kan cuma megang pundak doang. Posisi tangan di pundak itu memberikan semacam garis imajiner yang menyatukan dua subjek di dalam frame. Gerakan itu menciptakan ilusi intimasi, kedekatan, dan yang paling penting, sifat protektif. Tapi tetap kelihatan elegan ya, nggak murahan. Tepat, sangat elegan. Tapi kan itu semua terencana. Tunggu dulu, jadi maksudku kedekatan yang bikin netizen baper maksimal di hasil foto aslinya itu sebenarnya murni cuma koreografi aja? Secara teknis, ya. Itu adalah koreografi visual yang diatur dengan presisi. Wah, sedikit patah hati nih dengan realitanya. Jangan patah hati dulu. Otak manusia itu kan didesain sangat cepat dalam merespons bahasa tubuh. Bener juga. Ketika kita melihat sosok pria berjas hitam memegang pundak wanita dengan pose seolah melindungi, amigdala kita, yaitu bagian otak yang memproses emosi, itu langsung menangkap sinyal tertentu. Sinyal kayak rasa aman, kuat, romantis gitu ya? Tepat sekali, keprofesionalan seorang Arya Saloka di momen ini tuh sedang diuji. Bagaimana dia bisa membuat instruksi mekanis dari sang fotografer terlihat seperti kedekatan yang organik dan natural. Dan harus diakui, dia berhasil banget ngelakuin itu. Hasil jepretannya keren abis. Sangat berhasil. Tapi ada satu hal yang penting untuk dipahami di sini. Apa tuh? Audiens modern itu, sadar atau tidak, punya radar kepalsuan yang sangat sensitif. Ah, iya. Kayak ada alarm kecil di kepala kita ya? Betul. Kita mungkin bisa menikmati foto cantiknya, kita memuji estetikanya, tapi di lubuk hati yang paling dalam, kita tahu kok kalau itu cuma akting. Sampai akhirnya, koreografi sempurna itu mendadak berantakan. Dan ini dia momen perubahannya. Ini nih momen yang paling ditunggu-tunggu buat dibahas. Padahal ini tuh cuma insiden yang kecil banget sebenarnya. Cuma kesandung beberapa detik. Bukan adegan jatuh yang dramatis ya? Sama sekali nggak. Nggak kayak di sinetron-sinetron yang kalau pemeran utamanya mau jatuh terus ditangkap, terus mereka saling tatap-tatapan pakai efek slow motion, nggak gitu sama sekali. Haha, realita kan jarang pakai slow motion. Bener. Jadi waktu lampu kilat dari kamera menyala bertubi-tubi, dan Arya Saloka lagi megang pundak Asya sesuai arahan tadi, tiba-tiba Asya kehilangan keseimbangan. Secara tiba-tiba ya? Tiba-tiba banget. Di klip itu kelihatan jelas dia goyah dan hampir aja jatuh ke belakang. Mungkin karena sepatu heelsnya cukup tinggi. Bisa jadi karena heels, atau mungkin karena keserimpet gaunnya yang panjang itu. Yang jelas ini kejadian yang sangat cepat, benar-benar hitungan sepersekian detik doang. Dan di situasi pemotretan mahal, kejadian kayak gini biasanya merusak suasana kan? Harusnya sih gitu. Harusnya insiden ini bikin mood pemotretan jadi agak awkward atau canggung. Tapi yang bikin heran, gara-gara sedetik inilah videonya meledak di internet. Memang itu daya tariknya. Tapi mikir deh, kenapa reaksi publik terhadap momen sekecil ini bisa seheboh itu? Bukannya kalau ada temen di sebelah kita tiba-tiba mau jatuh, refleks wajar kita ya pasti refleks nolongin kan? Pertanyaan bagus. Kalau pertanyaannya apakah itu wajar, ya wajar secara fisik. Tapi yang jadi sorotan netizen itu bukan sekedar gerakannya. Terus apa dong? Yang mereka soroti adalah bagaimana cara dia merespons dan apa arti filosofis di balik refleks tersebut. Oke,
Coba bedah dari sisi sainsnya deh, biar lebih jelas. Boleh. Ketika kita membicarakan ilmu saraf di balik sebuah refleks, kita ini sedang membicarakan respons biologis yang memotong jalur logika di otak. Maksudnya memotong jalur logika tuh kita nggak mikir sama sekali. Sama sekali tidak. Saat Asya kehilangan keseimbangan, otak Arya Saloka itu tidak punya waktu untuk mengirim sinyal ke frontal lobe-nya. Frontal lobe itu bagian otak buat mikir rasional kan? Betul, dia tidak punya waktu untuk berpikir, aduh kamera lagi nyala nih, aku harus pasang wajah ganteng dan nolongin dengan gaya keren supaya dipuji sama netizen. Mana sempat mikir gitu dalam waktu kurang dari sedetik. Mustahil, itu mustahil terjadi. Jadi maksudnya respons yang kita lihat murni di video itu murni insting survival atau perlindungan doang, tanpa filter sama sekali. 100% insting murni, dan insting tidak bisa dipalsukan oleh naskah film atau arahan dari fotografer sehebat apapun. Wah benar juga ya, karena dia nggak ada waktu buat pura-pura. Tepat, gerakan kilat Arya Saloka yang langsung menahan punggung dan memastikan Asya kembali stabil, itu sangat nyata. Apalagi dia nggak narik tangannya karena kaget atau ragu-ragu ya. Betul sekali, gerakan mantap itu adalah sebuah jendela langsung yang memperlihatkan karakter aslinya. Karakter asli seorang pelindung. Iya, di dunia hiburan yang penuh dengan cheater yang direkayasa, melihat seseorang memberikan respon protektif murni tanpa filter, itu sangat langka. Dan ini membuktikan sesuatu yang besar ya tentang karakternya. Sangat besar. Ini membuktikan bahwa kepedulian seorang Arya Saloka terhadap keselamatan rekan kerjanya itu berada di hierarki yang lebih tinggi daripada sekedar mempertahankan pose sempurnanya di depan kamera. Merinding sih dengernya. Dia rela posenya rusak demi mastiin temennya nggak kenapa-napa. Secara evolusioner, otak kita itu dirancang untuk mempercayai tindakan refleksif jauh lebih besar daripada mempercayai kata-kata. Karena kata-kata bisa diatur, refleks nggak bisa. Persis. Itulah mengapa momen sepersekian detik dari Arya Saloka ini berdampak ribuan kali lebih kuat secara emosional dibandingkan foto hasil editan luar biasa yang tayang di majalah. Wah, gila. Masuk akal juga ya penjelasan ilmiahnya. Kita tuh secara nggak sadar selalu menilai karakter asli orang dari momen-momen saat mereka lagi lengah. Momen lengah adalah momen kejujuran. Dan tahu nggak sih, yang bikin aku senyum-senyum sendiri waktu nonton klip itu tuh malah aftermath-nya. Atau kejadian setelah insiden itu berlalu. Oh, reaksinya setelah Asya stabil lagi. Ya, biasanya kan, kalau kita ada di situasi profesional yang tegang, apalagi ini high-end fashion shoot ya, kalau ada yang salah dikit, kru bisa panik. Atau aktornya mungkin merasa annoyed dan bete karena harus ngulang take dari awal. Nah, bener. Tapi di sini nggak gitu kejadiannya. Ketegangan yang sempat muncul sepersekon detik itu malah langsung mencair. Karena respons mereka ya? Iya. Mereka berdua, Arya Saloka dan Aisyah, malah langsung tertawa lepas. Nggak ada raut wajah kesal sama sekali. Tawanya tuh bener-bener tawa yang ringan dan tulus banget. Kayak semacam icebreaker instan di ruangan itu. Tawa di momen seperti itu punya fungsi psikologis yang luar biasa loh. Masa sih? Fungsi kayak gimana? Ada seorang peneliti kerentanan atau vulnerability yang sangat terkenal, namanya Brené Brown. Oke, aku pernah dengar tuh namanya. Nah, dia sering menyoroti bagaimana kesempurnaan itu yang selalu kita kejar sebenarnya menciptakan jarak antar manusia. Karena terlalu sempurna jadi kerasa nggak relate ya? Betul. Sedangkan kerentanan seperti melakukan kesalahan kecil, hampir jatuh, atau bertingkah kikuk di depan umum, itu justru membangun koneksi dan empati. Jadi pas Arya Saloka ketawa, Ketika Arya Saloka tertawa lepas setelah refleks sigapnya tadi, ada dinding tebal yang runtuh di studio itu seketika. dinding apa tuh? Dinding pembatas antara citra aktor kelas atas yang untouchable atau tak tersentuh dengan realitas bahwa dia adalah manusia biasa yang hangat. Ibaratnya kayak ngelihat guru killer di sekolah yang selama ini kita takuti, tiba-tiba dia ngelawak dan ketawa lepas ya? Analogi yang sangat pas. Tiba-tiba kita ngerasa, oh gila ternyata dia manusia juga. Tawa itu tidak hanya menghilangkan kecanggungan di studio, tapi tawa itu juga mendemonstrasikan chemistry asli antara Arya Saloka dan Asya yang tidak bisa sekedar diarahkan oleh sutradara gaya. Mereka ngerasa nyaman satu sama lain ya berarti? Jelas, mereka bisa langsung kembali profesional setelahnya, bersiap di foto lagi, tapi publik yang menonton video itu sudah keburu melihat kebenaran di balik layarnya. Fakta bahwa seorang Arya Saloka bisa ngerangkul ketidaksempurnaan momen kikuk itu dengan tawa, itu benar-benar bikin sosoknya kerasa jauh lebih mudah diakses secara emosional. Kesempurnaan visual itu seringkali mengintimidasi kita. Tapi tawa yang kikuk dan tulus, itu justru mengundang orang untuk datang mendekat. Bener banget, setuju. Dan berkat kekuatan internet,
momen seasli itu kan jadinya nggak cuma dinikmati eksklusif sama kru di studio aja. Tentu, videonya menyebar dengan cepat. Iya, video bocorannya langsung nyebar di media sosial dan boom, warganet langsung heboh berjamaah. Reaksinya pasti sangat beragam tapi didominasi emosi positif. Banget. Pas aku scroll kolom komentarnya, isinya tuh benar-benar pecah. Ada percampuran antara rasa gemas, rasa kagum, dan ada nostalgia yang lumayan kuat juga di sana. Nostalgia seperti apa yang muncul? Nah, aku udah catat 3 komentar spesifik dari netizen yang menurutku paling mewakili fenomena sosial ini. Dan aku pengen kita bedah satu-satu biar dapat insight-nya. Boleh, mari kita bahas komentar pertamanya. Komentar pertama ini simple, tapi banyak banget netizen yang sepakat dan nge-like. Katanya gini, "Salah tingkah kan Mas Arya?" Observasi yang menarik dari netizen. Waktu baca ini aku juga ketawa sih. Netizen tuh emang suka banget ya ngelihat aktor segagah dan sekeren dia malah kelihatan kikuk sebentar. Padahal stigma cowok maco biasanya beda ya. Iya kan? Biasanya cowok maco itu paling gengsi kalau kelihatan awkward di depan publik. Maunya cool terus. Kenapa sih kita sebagai audiens malah gemas ngelihat sisi salah tingkah dari seorang Arya Saloka? Jawaban singkatnya, karena itu memanusiakan dia di mata kita. Memanusiakan gimana tuh penjelasannya? Dalam psikologi sosial, konsep ini sering disebut sebagai pratfall effect. Pratfall effect baru denger nih. Gimana konsepnya? Efek ini menyatakan bahwa daya tarik seseorang yang sebelumnya sudah dianggap sangat kompeten atau nyaris sempurna, justru akan meningkat drastis jika mereka melakukan kesalahan kecil atau menunjukkan sedikit kecanggungan. Oh, jadi karena dari awal Arya Saloka udah kelihatan sempurna banget, pas dia kikuk dikit, orang malah makin suka. Persis, kalau Arya Saloka terus-menerus tampil dingin, tak tersentuh dan tanpa celah secara konsisten, orang lama-lama akan merasa berjarak dengannya. Karena ngerasa dia tuh robot atau terlalu sempurna buat dunia nyata ya. Betul, tapi ketika dia secara tidak sengaja menunjukkan sisi salah tingkah sesaat setelah menjadi sosok pelindung bagi Asya, itu menyeimbangkan persepsi audiens. Menyeimbangkan antara sosok kuat dan sosok yang relate gitu ya. Dia tetap dipandang kuat dan bisa diandalkan, tapi audiens juga melihat bahwa dia bisa merasa malu dan tertawa canggung. Kombinasi yang maut sih itu. Sangat maut. Kombinasi kontradiktif antara maskulinitas yang kuat dan kerentanan yang kikuk itulah yang menjadi magnet utama karisma seorang pria di mata audiens modern saat ini. Wow, Pratfall Effect. Pantesan banyak klip bloopers atau behind the scenes film itu, kadang jumlah penontonnya lebih laku daripada trailer resminya sendiri. Karena bloopers menunjukkan kejujuran. Masuk akal banget. Nah, sekarang kita lanjut ke komentar kedua yang bikin kangen berat nih. Apa bunyinya? Komentarnya bilang gini, "Jadi ingat Mas Aldebaran deh." Nama yang sangat ikonis. Wah, kalau udah bawa-bawa nama karakter ini, pasti hampir semua orang Indonesia minimal tahulah ya kiprahnya. Tapi yang jadi pertanyaanku, ini kan dunia nyata. Ini Arya Saloka lagi kerja jadi model. Memang batasan itu seringkali kabur. Iya. Kenapa publik susah banget memisahkan antara Arya Saloka sebagai individu manusia asli dan Aldebaran sebagai karakter fiktif di layar kaca? Nah, ini sebenarnya masuk ke area psikologi dan komunikasi yang lumayan kompleks. Namanya adalah hubungan parasosial. Hubungan parasosial. Oke, coba jelaskan sesederhana mungkin buat kamu yang mungkin baru pertama kali dengar istilah ini. Apa sih bedanya sama kita ngefans biasa? Tentu. Kenapa sampai tahap orang-orang bawa karakter fiksi ke kehidupan nyata aktornya? Bayangkan begini biar lebih mudah. Otak manusia itu kalau kita lihat dari kacamata evolusi, sebenarnya tidak dirancang untuk membedakan antara orang yang kita lihat di layar kaca dan orang yang kita temui di dunia nyata. Oh, masa sih? Jadi otak kita ngira mereka beneran ada di depan kita? Secara emosional ya, kalau kamu melihat seseorang, katakanlah karakter Aldebaran, muncul setiap hari di ruang tamumu lewat tayangan TV selama bertahun-tahun, otakmu perlahan mulai mencatat dia sebagai bagian dari suku atau lingkaran sosial terdekatmu. Wah, bener juga. Karena durasi pertemuannya intens banget ya tiap malam. Betul. Hubungan parasosial ini adalah sebuah hubungan satu arah, di mana penonton merasa sangat kenal dan dekat secara emosional dengan figur publik tersebut, padahal figur tersebut secara harfiah tidak mengenal siapa mereka. Terus apa hubungannya sama insiden kesandung ini? Karakter Aldebaran dalam Ikatan Cinta itu bukan sekedar peran, itu fenomena budaya. Dia didesain sebagai sosok pria yang kelihatannya sangat kaku dan dingin di luar,
Tapi aslinya bener-bener protektif dan rela ngelakuin apa aja buat ngelindungin orang yang dia sayang. Tepat. Aku mulai paham arah pembicaraan ini. Jadi waktu netizen lihat klip bocoran pemotretan itu, Ketika publik melihat respon sigap dari seorang Arya Saloka secara nyata menyelamatkan Asya dari jatuh sirkuit memori di otak para penggemar ini langsung menyala seketika. mereka langsung nge-link ke karakter Aldebaran. Otak mereka langsung mencocokkan tindakan heroik di dunia nyata ini dengan memori mendalam mereka tentang Aldebaran. Pantesan. Dan yang membuatnya menjadi momen yang sangat emosional bagi penggemar adalah munculnya sebuah kesadaran baru. Kesadaran bahwa, Sifat itu ternyata asli. persis, Mereka seolah tersadar. Oh, ternyata sifat protektif Aldebaran yang selama ini aku kagumi setengah mati, itu bukan sekedar akting atau naskah brilian dari penulis skenario. tapi emang sifat aslinya Arya Saloka. Ternyata akar dari kebaikan karakter fiktif itu memang berasal dari jiwa asli seorang Arya Saloka. Fiksi dan realitas melebur sempurna di satu titik momen jatuhnya Asya tersebut. Wah, merinding sih dengar penjelasan sosiologisnya. Momen sepersekian detik itu seolah memvalidasi rasa cinta dan investasi waktu yang udah dikasih penonton selama bertahun-tahun untuk karakter itu. Mereka merasa waktu yang dihabiskan untuk mengaguminya tidak sia-sia. Pantesan fansnya bener-bener seloyal itu ya. Karena mereka ngerasa tebakan mereka soal betapa baiknya karakter asli idolanya terbukti benar di kehidupan nyata. Kepercayaan mereka terbayar lunas. Dan ini membawa kita ke komentar ketiga dari netizen, yang menurutku merangkum seluruh diskusi kita hari ini dengan vibes yang sangat hangat. Mari kita dengar komentar terakhirnya. Komentarnya cukup simpel, tapi maknanya dalam banget. Kita dukung terus karier Mas Arya Saloka. Sebuah pernyataan kesetiaan jangka panjang. Bener. Komentar ini menurutku arahnya udah bergeser jauh banget dari sekedar urusan fashion. Ini bukan lagi tentang, wah jasnya bagus, atau wah aktingnya keren di depan kamera. Betul sekali. Ini benar-benar pernyataan dukungan untuk manusianya, bukan cuma untuk karyanya aja. Kamu menangkap poin yang sangat esensial dari fenomena ini. Komentar ketiga ini sebenarnya adalah indikator paling valid dari apa yang menjamin umur panjang seorang selebritas di industri hiburan yang kejam. Umur panjang karir ya. Karena banyak kan yang cuma viral sesaat terus hilang. Banyak sekali, bakat akting, ketampanan wajah, atau styling pakaian kelas atas bernilai ratusan juta rupiah mungkin bisa membuka pintu industri hiburan. Hal-hal itu bisa membawa seseorang terbang ke puncak popularitas dengan cepat. Tapi buat bertahan di atas sana itu cerita yang beda kan? Sangat beda. Karakterlah yang membuat mereka bertahan di sana ketika tren mulai berganti dan wajah-wajah baru bermunculan. Kualitas diri yang sesungguhnya. Kepribadian seorang Arya Saloka yang hangat, yang responsif, protektif, dan rendah hati, yang bocor secara tidak sengaja di klip berdurasi hanya beberapa detik itu adalah aset terbesarnya. Lebih mahal dari jas yang dia pakai ya. Jauh lebih mahal. Ketika publik dengan lantang berkata, kita dukung terus karirnya, mereka pada dasarnya sedang mengikrarkan kesetiaan sosial pada nilai-nilai yang dibawa oleh sosok Arya Saloka. Mereka percaya sama value orang tersebut. Mereka merasa aman dan nyaman mendukung figur yang sudah terbukti memiliki kepedulian tulus di dunia nyata, bukan hanya di depan kamera yang menyala. Luar biasa banget sih. Dari cuma satu video behind the scenes yang isinya cuma orang kesandung sedikit doang, kita hari ini bisa narik benang merah ke psikologi evolusi. Kehubungan parasosial, pratfall effect, Sampai ke kunci sukses dan umur panjang karir di dunia hiburan. Diskusi kita hari ini benar-benar buka mata banget. sangat komprehensif. Ternyata, di balik kilau lampu flash studio yang menyilaukan, di balik jas hitam yang disetrika super licin, dan gaun mahal yang flawless tanpa celah, bukan itu yang sebenarnya dicari oleh mata dan hati manusia. Emosi manusialah yang menjadi jangkar. Kejadian-kejadian kecil yang nggak pernah masuk storyboard, yang penuh dengan refleks spontan, dan ketawa kikuk yang nggak terencana, justru momen itulah yang terasa paling nyata. Keaslian atau autentisitas. Itulah makna terkuat dari pesona seorang Arya Saloka. Saya sangat sependapat. Publik awalnya mungkin datang karena ngelihat visualnya yang tampan dan kemampuan aktingnya yang memukau layar kaca. Tapi pada akhirnya mereka memutuskan untuk stay dan mendukung sepenuh hati karena sisi kemanusiaan yang nggak sengaja tertangkap lensa kamera amatir. Sepakat 100% dengan kesimpulan itu. Dan untuk merangkum esensi dari seluruh fenomena sosiologis dan psikologis yang kita diskusikan dari awal tadi, ada satu kalimat yang menurut saya bisa mengunci dan menangkap intisari kejadian tersebut. Silahkan, apa itu kalimatnya?
Di balik kesempurnaan visual yang sering ditampilkan di dunia hiburan, justru sisi manusiawi, tawa yang tulus, dan kepedulian kecil yang spontanlah yang paling dalam membekas di hati. Wah, dalam banget ya maknanya. Itulah pelajaran terbesar yang bisa kita petik. Dan sebelum kita benar-benar akhiri diskusi ini, saya punya satu pemikiran provokatif untuk kamu yang sedang mendengarkan dimanapun berada. Wah, pertanyaan buat direnungin nih. Silahkan. Coba renungkan hal ini secara mandiri. Apakah mungkin di era sekarang di mana segalanya bisa dengan mudah dikurasi, diedit sedemikian rupa, dan difilter dengan teknologi kecerdasan buatan masa kini, momen-momen kikuk yang sepenuhnya di luar kendali inilah satu-satunya sisa kejujuran yang memungkinkan kita benar-benar mengenal siapa idola kita yang sebenarnya? Wow, itu pertanyaan yang lumayan bikin mikir keras sebelum tidur sih. Otentisitas di tengah era filter AI. Sebuah ironi modern. Kalau menurut kamu sendiri gimana? Menurut kamu, apakah momen ini juga bikin kamu makin kagum dengan sosok Arya Saloka? Tulis pendapat kalian di kolom komentar ya. Dan jangan lupa untuk like, komen, share, dan subscribe di channel Motivasi David, karena di sini kamu akan menemukan lebih banyak cerita menarik, inspiratif, dan momen hangat dari perjalanan para selebritas favoritmu. Jangan sampai ketinggalan analisis menarik lainnya. Terima kasih banyak udah ikut nongkrong dan ngebahas topik seru ini bareng kita hari ini. Jaga kesehatan selalu, dan sampai jumpa di penelusuran mendalam kita berikutnya.